Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurkana Aliyah dengan NIM 210201038. Saya dari Prodi PGMI kelas 2B Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Nurul Mahruzah Yulia, MPD. Tugas kali ini adalah mendongeng. Kali ini saya akan mendongeng tentang bawang putih dan bawang merah. Selamat menonton teman-teman, semoga kalian menikmati. Pada zaman dahulu, di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang sangat cantik parasnya dan baik sekali hatinya. Ia bernama Bawang Putih. Mereka hidup bersama dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Akan tetapi, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ayah dan Bawang Putih pun merasa sangat sedih dan kesepian. Tak lama kemudian, sang ayah menikah lagi dengan seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Pada saat itu, mereka hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Namun sayang sekali, itu pun juga tak berlangsung lama karena sang ayah jatuh sakit dan pergi meninggalkan dunia. Sungguh malang sekali nasib Bawang Putih yang sudah tak punya ibu dan ayah. Hanya tersisa ibu tiri dan saudara tiri yang semakin hari mulai berlaku buruk padanya setelah sepeninggal ayahnya. Kini, harta kekayaan ayahnya yang seharusnya menjadi miliknya malah dikuasai oleh ibu tirinya dan kakak tirinya, yaitu Bawang Merah. Semenjak itu juga, Bawang Putihlah yang mengurus rumah, mulai dari menyapu, mencuci, dan menyiapkan makanan. Semua dia siapkan dengan rasa tulus dan sabar. Sedangkan Bawang Merah, kerjaannya hanya malas-malasan, manja, dan suka menyuruh. Sangat berbeda dan bertolak belakang sekali dengan Bawang Putih. Pada suatu ketika, saat Bawang Putih disuruh ibunya mencuci di sungai, ia tak sadar kalau salah satu baju kesayangan ibunya hanyut di sungai. Setelah selesai mencuci, Bawang Putih pun segera kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, seperti biasa, ibu tiri dan saudara tirinya akan mengecek cucian Bawang Putih. Ibu tirinya pun kaget saat melihat pakaian kesayangannya tidak ada. Dan ia sangat marah kepada Bawang Putih. Ia pun menyuruh Bawang Putih untuk mencari pakaian kesayangannya sampai dapat. Dan jika belum berhasil didapatkan, Bawang Putih tidak boleh kembali pulang. Cari pakaian itu sampai dapat, dan jangan pulang sebelum kamu mendapatkannya, kata ibu tiri Bawang Putih. Bawang Putih pun merasa takut dan sedih karena kemarahan ibunya. Dia pun bergegas pergi untuk mencari pakaian ibunya yang hanyut di sungai. Dia terus berjalan sampai tak sadar waktu pun sudah mulai malam. Ia pun melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Ia mendekati gubuk itu dan mengetuk pintu gubuk tersebut. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek tua.
Ia pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di sini, dan ia menanyakan baju yang hanyut di sungai kepada nenek tersebut. Apakah nenek tersebut tahu atau tidak? Ternyata nenek itu tahu dan dia akan memberikan baju itu kepada bawang putih, tapi dengan sebuah syarat. Syarat tersebut ialah bawang putih mau menginap dan membantu pekerjaan nenek selama 1 minggu. Dan bawang putih pun setuju akan syarat tersebut. Tak terasa, 1 minggu telah berlalu. Bawang putih pun meminta izin kepada nenek untuk mengambil pakaian yang masih dibawa nenek. Nenek pun dengan senang hati memberikannya. Selain itu, ia juga memberi hadiah kepada bawang putih. Karena selama 1 minggu bersama nenek, bawang putih sangat rajin sekali membantu segala urusan rumah nenek. Hadiah yang nenek berikan kepada bawang putih adalah sebuah labu. 1 labu besar, 1 lagi labu kecil, dan bawang putih disuruh untuk memilih antara 2 buah labu tersebut. Akhirnya, bawang putih memutuskan untuk memilih labu yang kecil karena dia khawatir dia tidak bisa membawa labu yang besar. Ia pun mengambil labu yang kecil. Bawang putih pun mengucapkan terima kasih kepada nenek karena nenek sudah mau menolong bawang putih. Selain itu, nenek juga sudah memberikan hadiah kepada bawang putih. Kemudian, bawang putih berpamitan kepada nenek untuk pulang. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan kakak tirinya langsung menghampirinya. Bawang putih pun segera memberikan pakaian kesayangan ibunya. Dan setelah itu, ia juga akan membuka labu yang diberikan nenek tadi. Setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka bahwa isi labu tersebut adalah berlian, emas, dan kekayaan. Karena ibu tiri bawang putih sangat gila harta, ia pun segera mengambil labu tersebut. Setelah kejadian tersebut, ibu tiri bawang putih pun menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama. Bawang merah disuruh ibunya untuk menghanyutkan salah satu pakaian ke sungai. Bawang merah pun menuruti kemauan ibunya. Bawang merah pun melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Mulai dari mencuci pakaian di sungai, sengaja menghanyutkan pakaian di sungai, berjalan menyusuri sungai hingga ke tengah hutan dan sampailah ke sebuah gubuk nenek tua. Bawang merah merasa sangat senang bisa sampai di gubuk itu. Ia pun segera masuk ke dalam gubuk itu tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sesampainya di dalam, bawang merah bertemu dengan seorang nenek tua. Ia pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di situ. Dan akhirnya nenek tua itu memberi syarat kepada bawang merah. Syarat itu juga sama seperti syarat yang diberikan kepada bawang putih, yaitu menginap bersama nenek dan membantu nenek selama 1 minggu. Bawang merah pun menyetujui syarat dari nenek. Akan tetapi selama 1 minggu kerjaannya hanya bermalas-malasan saja. Satu minggu pun telah berlalu. Ia pun izin untuk pulang. Dan nenek juga memberikan 2 pilihan labu kepada bawang merah, labu yang besar dan labu yang kecil. Bawang merah pun segera memilih labu yang besar, karena memang dia mengincar isi dari labu tersebut.
Bawang merah merasa sangat senang bisa mendapatkan labu yang besar. Tanpa berterima kasih kepada nenek, bawang merah segera pergi dari gubuk itu. Sesampainya di rumah, bawang merah dan ibunya tidak sabar untuk membuka labu yang diberikan nenek tadi. Karena sifat mereka yang tamak, mereka pun menyuruh bawang putih untuk keluar dari rumah dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Karena mereka ingin hanya mereka yang bisa menguasai isi dari labu tersebut. Setelah bawang merah dan ibunya berhasil membuka labu tersebut, mereka pun terkejut karena isi dari labu itu bukan harta kekayaan, melainkan hewan-hewan berbisa seperti ular dan kalajengking. Mereka pun ketakutan dan mereka menjerit sekeras-kerasnya. Mereka berlari ke sana kemari dan mereka berusaha untuk membuka pintu rumah mereka. Dan pada akhirnya mereka pun meninggal dunia karena digigit oleh hewan-hewan berbisa tersebut. Pesan moral atau amanat yang dapat diambil dari dongeng bawang putih dan bawang merah ialah selalulah berbuat baik kepada siapapun, walau terkadang kebaikan yang kamu berikan dibalas dengan kejahatan. Karena hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang konsisten berbuat baik. Selain itu, dongeng bawang putih dan bawang merah juga mengajarkan bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapat balasan yang setimpal, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Sedangkan orang yang berbuat baik akan mendapat ganjaran atau balasan yang baik juga. Dongeng ini juga mengajarkan anak untuk tidak bermalas-malasan. Selalu berusaha melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik mungkin. Bersikap sopan santun kepada orang lain atau kepada yang lebih tua. Dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang diberikan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.